Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di mana kita akan membahas tentang 10 ilmuwan muslim yang terkenal. Sejak masa keemasan Islam, dunia telah disaksikan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam kebudayaan dan agama Islam. Dari matematika hingga kimia, astronomi hingga filsafat, para ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan Anda pada 10 ilmuwan muslim terkenal, yang mewakili berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka menciptakan inovasi yang luar biasa, menemukan teori yang mengubah dunia, dan meninggalkan warisan yang berharga bagi manusia hingga saat ini. Jadi, mari kita lihat siapa saja ilmuwan muslim terkenal tersebut, dan apa saja kontribusi besar yang mereka berikan untuk dunia ilmu pengetahuan. Ibnu Sina, yang juga dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang filsuf, dokter, ahli matematika, dan astronomi dari Persia pada abad ke-11. Ia adalah salah satu ilmuwan muslim yang paling terkenal, dan karyanya memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di kota Afsana, dekat Bukhara, di wilayah yang sekarang Uzbekistan. Sejak usia dini, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan pada usia 18 tahun, ia sudah menjadi dokter terkenal. Salah satu karya terbesar Ibnu Sina adalah Al-Qanun fi al-Tibb, atau The Canon of Medicine. Buku ini merupakan ensiklopedia medis terbesar pada masa itu, dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Latin, yang kemudian mempengaruhi perkembangan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Selain itu, Ibnu Sina juga terkenal karena karyanya di bidang filsafat, termasuk karyanya yang terkenal, Al-Shifa, atau The Book of Healing. Buku ini membahas tentang berbagai topik filsafat, termasuk metafisika, logika, etika, dan teologi. Karya-karya Ibnu Sina di bidang matematika dan astronomi juga sangat berpengaruh, dan banyak konsep penting yang ia temukan masih digunakan hingga saat ini. Ibnu Sina meninggal pada tahun 1037 di Hamadan, Iran, namun warisan intelektualnya tetap hidup hingga saat ini. Karyanya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan pengaruhnya masih terasa di dunia ilmu pengetahuan hingga saat ini. Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika dan astronomi dari Persia pada abad ke-9 dan 10. Dia sangat terkenal karena karyanya dalam pengembangan matematika dan ilmu pengetahuan di dunia Islam, yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa selama berabad-abad. Al-Khwarizmi lahir pada sekitar tahun 780 di Khwarizm, wilayah yang sekarang menjadi Uzbekistan. Dia awalnya bekerja sebagai ahli matematika di Istana Baitul Hikmah di Baghdad, tempat di mana para ilmuwan muslim berkumpul dan bekerja bersama. Salah satu karya terbesar Al-Khwarizmi adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Buku ini adalah salah satu buku matematika terpenting dalam sejarah, yang memperkenalkan konsep dasar dalam aljabar, termasuk pengenalan notasi aljabar dan penyelesaian persamaan aljabar. Selain itu, Al-Khwarizmi juga melakukan kontribusi besar dalam bidang astronomi, dan menemukan metode untuk menghitung posisi benda langit secara akurat, yang kemudian digunakan oleh para ilmuwan Islam dan Eropa selama berabad-abad. Karya Al-Khwarizmi sangat penting dalam perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Misalnya, istilah aljabar yang digunakan dalam bukunya telah menjadi istilah umum dalam matematika modern, dan kata algoritma berasal dari namanya. Al-Khwarizmi meninggal pada sekitar tahun 850 di Baghdad, namun karyanya yang luar biasa terus mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan matematika hingga saat ini. Al-Razi, juga dikenal sebagai Rhazes, adalah seorang dokter, ahli kimia, dan filsuf dari Persia pada abad ke-9 dan 10. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah kedokteran dan kimia, dan karyanya berpengaruh besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Al-Razi lahir pada sekitar tahun 864 di Rai, wilayah yang sekarang menjadi Iran. Dia belajar kedokteran dan kimia di Baghdad,
dan kemudian bekerja sebagai dokter di berbagai kota di wilayah yang sekarang menjadi Iran dan Irak. Salah satu karya terbesar Al-Razi adalah Al-Hawi, sebuah ensiklopedia medis yang terdiri dari 25 jilid. Buku ini memuat informasi medis yang sangat luas, termasuk tentang anatomi, farmakologi, dan penyakit menular. Buku ini sangat berpengaruh dalam perkembangan kedokteran, dan masih digunakan sebagai referensi dalam beberapa negara di Timur Tengah dan Asia. Selain itu, Al-Razi juga terkenal karena karyanya dalam bidang kimia. Ia adalah salah satu ahli kimia terkemuka pada zamannya, dan ia menemukan berbagai bahan kimia penting, termasuk asam sulfur dan alkohol etil. Al-Razi meninggal pada sekitar tahun 925 di Rai, namun karyanya yang luar biasa terus mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran hingga saat ini. Al-Biruni adalah seorang ahli astronomi, matematika, geografi, dan sejarah dari Persia pada abad ke-11. Dia dianggap sebagai salah satu ilmuwan muslim terkemuka pada zamannya, dan karyanya memiliki dampak yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Eropa. Al-Biruni lahir pada sekitar tahun 973 di Khwarizm, wilayah yang sekarang menjadi Uzbekistan. Dia belajar matematika, astronomi, dan filsafat di Khwarizm, dan kemudian berkelana ke berbagai tempat, termasuk India dan Afghanistan, untuk mengembangkan pengetahuannya. Salah satu karya terbesar Al-Biruni adalah Kitab Al-Qanun Al-Masuti, sebuah ensiklopedia astronomi yang memuat informasi tentang gerakan benda langit, kalender, dan metode pengamatan astronomi. Buku ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu astronomi dan astrologi, dan dipelajari di seluruh dunia Islam. Selain itu, Al-Biruni juga terkenal karena karyanya dalam bidang geografi dan sejarah. Dia menulis tentang sejarah dan budaya India dalam bukunya, Tahqiq Malihin, yang dianggap sebagai salah satu karya terbaik dalam sejarah penulisan sejarah. Buku ini memuat informasi tentang geografi, bahasa, agama, dan kebiasaan masyarakat India. Al-Biruni meninggal pada sekitar tahun 1048 di Ghazni, Afghanistan, namun karyanya yang luar biasa terus mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan astronomi hingga saat ini. Sabit Ibn Qura adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan filsafat dari Irak pada abad ke-9 dan 10. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah matematika dan astronomi Islam, dan karyanya berpengaruh besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Eropa. Sabit Ibn Qura lahir pada sekitar tahun 826 di kota Haran, wilayah yang sekarang menjadi Turki. Dia kemudian bekerja di Baghdad sebagai ahli matematika dan astronomi, dan mengembangkan berbagai teori dan metode baru dalam kedua bidang tersebut. Salah satu kontribusi terbesar Sabit Ibn Qura adalah dalam pengembangan teori persamaan. Ia menemukan berbagai metode untuk menyelesaikan persamaan matematika yang sulit, termasuk persamaan kubik dan kuadratik. Karyanya dalam bidang ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu matematika. Selain itu, Sabit Ibn Qura juga terkenal karena kontribusinya dalam bidang astronomi. Dia menemukan berbagai metode baru untuk mengamati gerakan benda langit, termasuk gerhana matahari dan bulan. Dia juga memperkenalkan konsep trigonometri esferis, yang digunakan untuk menghitung jarak antara bintang-bintang. Sabit Ibn Qura juga menulis tentang filsafat dan teologi, termasuk tentang pandangan Aristoteles dan Plato. Dia menggabungkan pemikiran filsafat Yunani dengan pandangan Islam, dan menghasilkan karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Sabit Ibn Qura meninggal pada sekitar tahun 901 di Baghdad, namun karyanya yang luar biasa terus mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan matematika hingga saat ini. Jabir Ibn Hayyan adalah seorang ahli kimia dan alkimia dari abad ke-8 dan 9 Masehi. Dia lahir di kota Tus, wilayah yang sekarang menjadi Iran, pada sekitar tahun 721. Dia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu kimia dan alkimia, dan karyanya berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Eropa. Jabir Ibn Hayyan adalah seorang yang sangat produktif, dan dikatakan telah menulis lebih dari 3.000 karya. Karya-karyanya ini meliputi berbagai topik seperti kimia,
alkimia, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Salah satu kontribusi terbesar Jabir ibn Hayyan adalah dalam bidang kimia. Dia menemukan berbagai metode baru untuk memurnikan logam, dan mengembangkan konsep takwin yang merujuk pada upaya manusia untuk menciptakan kehidupan buatan. Jabir ibn Hayyan juga dikenal karena karyanya dalam bidang alkimia. Meskipun alkimia tidak lagi dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang sah, karya-karya Jabir ibn Hayyan dalam bidang ini sangat berpengaruh dalam pengembangan kimia modern. Selain itu, Jabir ibn Hayyan juga terkenal karena kontribusinya dalam bidang kedokteran. Dia menulis tentang berbagai penyakit dan obat-obatan, dan mengembangkan metode baru untuk meracik obat-obatan. Karya-karya Jabir ibn Hayyan banyak diwarisi oleh para ilmuwan Islam dan Eropa, dan sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Karya-karyanya yang luar biasa terus mempengaruhi perkembangan ilmu kimia dan alkimia hingga saat ini. Jabir ibn Hayyan meninggal pada sekitar tahun 815 di Kufa, namun warisan ilmiahnya tetap hidup dan memberikan sumbangan besar bagi peradaban manusia. Ibn al-Haytham adalah seorang ahli matematika, fisika, dan astronomi dari abad ke-10. Dia lahir di kota Basra, wilayah yang sekarang menjadi Irak, pada sekitar tahun 965. Salah satu kontribusi terbesar Ibn al-Haytham adalah dalam bidang optik. Dia menulis buku yang berjudul Kitab Al-Manasir, atau The Book of Optics, yang merupakan salah satu karya paling penting dalam sejarah ilmu optik. Dalam buku ini, Ibn al-Haytham membahas tentang cahaya, pembiasan, refleksi, dan pembelahan cahaya. Karya ini memengaruhi perkembangan ilmu optik hingga saat ini. Selain itu, Ibn al-Haytham juga melakukan penelitian penting dalam bidang matematika. Dia mengembangkan metode baru untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, dan menemukan cara untuk mengekstrak akar kuadrat dari angka negatif. Karyanya dalam bidang matematika memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu matematika modern. Ibn al-Haytham juga terkenal karena karyanya dalam bidang astronomi. Dia menulis tentang gerakan benda langit dan mengembangkan teori tentang rotasi bumi. Ibn al-Haytham meninggal pada sekitar tahun 1040 di Mesir, namun warisan ilmiahnya tetap hidup dan memberikan sumbangan besar bagi peradaban manusia. Al-Farabi, atau dikenal juga sebagai Abu Nasr Al-Farabi, lahir di kota Farab, wilayah yang sekarang menjadi Kazakhstan, pada sekitar tahun 872. Dia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan ahli musik yang terkenal dalam sejarah Islam. Salah satu kontribusi terbesar Al-Farabi adalah dalam bidang filsafat. Dia menulis banyak karya tentang teologi, politik, etika, dan kosmologi. Dalam karyanya yang berjudul Al-Madinah Al-Fadilah, atau The Virtuous City, Al-Farabi membahas tentang cara membangun masyarakat yang ideal yang berdasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan. Al-Farabi juga merupakan seorang ahli musik yang terkenal. Dia menulis banyak karya tentang teori musik, dan mengembangkan sistem notasi musik yang masih digunakan hingga saat ini. Karya-karyanya dalam bidang musik memberikan sumbangan besar bagi perkembangan musik di dunia. Selain itu, Al-Farabi juga melakukan penelitian dalam bidang logika, matematika, dan astronomi. Dia mengembangkan teori tentang proposisi dan inferensi, serta memperkenalkan konsep tentang kategori dalam filsafat. Al-Farabi meninggal pada sekitar tahun 950 Masehi, namun warisan ilmiahnya tetap hidup dan memberikan kontribusi besar bagi peradaban manusia. Omar Khayyam lahir di Nishapur, Iran, pada sekitar tahun 1048. Dia adalah seorang polimet, yang dikenal sebagai seorang matematikawan, astronom, filsuf, dan penyair terkenal di dunia. Salah satu karya terbesar Omar Khayyam adalah dalam bidang matematika. Dia menulis banyak buku tentang aljabar dan geometri, termasuk Treatise on Demonstration of Problems of Algebra, yang terkenal dengan penyelesaian persamaan kubik. Penyelesaian ini menjadi dasar bagi pengembangan aljabar modern. Omar Khayyam juga membahas tentang teori angka dan mengembangkan metode numerik baru dalam matematika. Selain itu, Omar Khayyam juga memiliki kontribusi besar dalam bidang astronomi. Dia mengembangkan kalender Persia yang lebih akurat dan memperkenalkan tabel trigonometri. Karya-karyanya dalam bidang astronomi juga membahas tentang gerakan planet dan bintang. Namun,
Omar Khayyam dikenal di seluruh dunia sebagai seorang penyair terkenal. Karya sastra terkenalnya adalah Rubaiyat, sebuah kumpulan puisi dalam bahasa Persia yang membahas tentang kehidupan, cinta, dan filosofi. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di dunia dan menjadi salah satu karya sastra terpenting dalam sejarah. Omar Khayyam meninggal pada sekitar tahun 1131 Masehi, namun karya-karyanya tetap dikenang dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, Andalusia pada tahun 1126. Dia dikenal sebagai seorang polimet, yang berkontribusi dalam berbagai bidang seperti filosofi, kedokteran, hukum, dan astronomi. Namun, Ibnu Rushd dikenal di seluruh dunia sebagai seorang filosof terkenal, terutama dalam bidang filsafat Aristoteles. Dia membantu memperkenalkan karya-karya Aristoteles ke dunia barat melalui terjemahan karyanya. Salah satu karya terbesar Ibnu Rushd adalah Tafsir atas karya Aristoteles, yang merupakan sebuah komentar atas karya-karya Aristoteles. Dia mengembangkan ide-ide Aristoteles dan mengajarkan tentang akal, logika, dan filsafat. Ibnu Rushd juga menulis banyak buku tentang kedokteran dan mengembangkan metode baru dalam pengobatan. Karyanya dalam bidang kedokteran dianggap sebagai salah satu karya terbesar di dunia kedokteran pada abad ke-12. Selain itu, Ibnu Rushd juga menulis banyak buku tentang hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam di Spanyol dan Afrika Utara. Ibnu Rushd meninggal pada tahun 1198, namun warisan karyanya tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video kami tentang 10 ilmuwan muslim terkenal. Setelah mendalami biografi mereka, tentu kita bisa menghargai kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia. Kita telah membahas 10 ilmuwan muslim terkenal, mulai dari Ibnu Sina hingga Ibnu Rushd. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita nikmati hari ini. Sekali lagi, kita harus menyadari bahwa karya-karya mereka tetap relevan hingga saat ini dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan saran di bawah ini, dan pastikan untuk berlangganan saluran kami untuk video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.